pastikan aman. Tapi masalahnya efektivitasnya itu sejauh apa? Apakah sesuai dengan yang didaftarkan oleh Badan POM di bawah 1%? Ya itu sebenarnya kan nggak ada jurnal yang membuktikan dia akan mencerahkan kulit. Jadi hanya sebuah kebohongan publik, penipuan publik. Kaitannya dengan laporan-laporan pengaduan produk yang tidak aman disampaikan ke kami. Kami tentu akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kita perintahkan untuk melakukan penarikan pelaku usahanya. Ada juga industrinya kita tutup, kita berikan sanksi. Halo, selamat malam pemirsa. Akhir-akhir ini ramai di media sosial ya soal produk skincare overclaim atau yang melebih-lebihkan khasiat produk mereka. Nah, tidak tanggung-tanggung ya promosinya ini berlebihan, bahkan ada yang mengklaim bisa mencerahkan wajah hanya dalam beberapa hari. Pastinya produk-produk skincare overclaim ini pastinya membuat masyarakat merugi. Pasalnya harganya tidak murah, kemudian hasilnya tidak memuaskan, bahkan bisa memicu masalah kulit seperti ruam, jerawat, dan masalah kulit lainnya. Nah, kita akan bahas malam hari ini, kok bisa produk-produk skincare overclaim ini masih beredar di pasaran. Saya sudah hadirkan beberapa narasumber pada malam hari ini, akan kita bahas. Ada dokter detektif yang lagi viral nih, dokter kecantikan. Selamat malam dokter. Kemudian ada Pak Irwan, Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM. Selamat malam Pak Irwan. Selamat malam, Pak Binsa, Ibu Iwan semua. Baik, kemudian di sebelah kiri saya ada Mbak Sally Iskandar dari Research and Development PT Royal Pesona Indonesia. Selamat malam Mbak Irwan. Selamat malam. Mbak Sally maksud saya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mbak Iren Ursula, founder of Beauty Hall Group, Beauty Hall, Something, Amaterasu, Hin, dan Something Clinic. Selamat malam Mbak Iren. Selamat malam. Oke, nah sebelum saya lanjutkan mungkin kita saksikan terlebih dahulu informasi yang satu ini pemirsa. Dari warnanya aja kalian lihat aja sendiri. Kemasannya aja udah cantik banget, mewah banget. Dokter belum nemuin merek brand lain dengan kandungan retinal bisa setinggi ini. Wah, kalau emang bener, wajib lo masuk MURI ini produk. Bagi Anda pengguna produk skincare atau kosmetik harus lebih hati-hati. Baru-baru ini, media sosial gempar dengan kemunculan dokter detektif atau yang biasa disapa doktif yang mereview sejumlah produk skincare atau kosmetik yang memiliki kandungan bahan kimia berbahaya dan justru merusak kulit penggunanya. Saya berjualan sudah 15 tahun lebih, berjualan skincare. Dan saya merasa, loh kenapa kok kolam bisnis skincare ini menjadi kotor? Dan ternyata terbukti bahwa misal seperti produk yang ini. Terbukti ternyata kandungan niacinamide yang berada di urutan terdepan, lumayan agak depan sih memang dianya ya, ini bisa undetected atau tidak terdeteksi. Nah ini kan sesuatu hal yang membuat saya, loh kok bisa sih di depan aja kok bisa nggak terdeteksi. Memang banyak pihak-pihak yang membela diri ya, bilang jangan dilihat cuma dari bahan niacinamide aja. Betul. Memang untuk pencerah itu tidak hanya bahan niacinamide, masih banyak bahan yang lain. Tetapi yang saya lihat aturan yang sudah dilanggar dari satu produk ini pun niacinamide-nya bisa tidak ada. Itu sudah melanggar aturan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengimbau masyarakat agar waspada dengan produk kosmetik yang overclaim. Produk kosmetik ini memiliki kandungan yang tidak sesuai atau memiliki iklan promosi berlebihan. Selain produk kosmetik overclaim, BPOM juga menyoroti produk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Masyarakat diminta melaporkan produk tersebut ke BPOM. BPOM akan membatalkan izin edar hingga menutup pabrik. Kalau ditemukan kaitannya dengan produk yang tidak sesuai pada saat didaftarkan, kami lakukan upaya tindak lanjut. Apa? Katakanlah mengandung bahan berbahaya, maka nomor izin edarnya kita batalkan. Kita perintahkan untuk melakukan penarikan pelaku usahanya. Ada juga yang sampai industrinya kita tutup. Saat ini banyak produk skincare bermunculan disesuaikan dengan masalah kulit atau kebutuhan pengguna dengan bahan berbahaya seperti merkuri hingga hidroquinon berkadar tinggi. Dalam jangka panjang bisa berdampak buruk hingga memicu kanker. Waspadalah.
Ya, Pak Pirsa, sebelum kita bahas drama apa saja sih yang terjadi di industri skincare ini, kebetulan kita sudah hadirkan salah satu brand skincare. Nah, kita bedah sebelum nanti Doktif nanti akan membedah lebih jauh produk-produknya ini, apakah overclaim atau justru aman digunakan. Mungkin saya mau ke Mbak Iren. Mbak Iren, mungkin boleh dijelaskan latar belakang berdirinya Something dan sejak kapan berdiri? Jadi Something itu berdiri kurang lebih kayak nyaris 5 tahun. Itu apa sih yang mendasari aku tuh membuka Something? Karena aku tuh ngeliat kayak kok masyarakat Indonesia ini bangga banget ya pakai produk luar. Gak ada yang bangga kayak aku pakai produk lokal loh gitu waktu 5 tahun yang lalu. Nah dari situ aku ketemu tuh gap kalau misalnya oh ternyata belum ada nih produk lokal yang berani step up the game. Dari situlah yang memprakarsa aku tuh buat bikin Something. Dan kenapa aku tuh bikin mulai dari serum karena dari situ sebenarnya serum tuh kayak ibaratnya kalau misalkan makanan kita tuh ini makanan pokok, serum itu adalah boosternya, vitaminnya gitu. Jadi aku bikin dari vitaminnya dulu. Gitu. Berarti dari pengalaman sendiri sebenarnya yang belum menemukan yang cocok, kemudian akhirnya bikin sendiri dan menyesuaikan dengan kondisi kulit orang-orang Indonesia. Betul. Makanya serum kita tuh banyak karena aku juga nggak percaya kalau misalnya ada satu produk tuh yang fit buat semua orang gitu. Oh jadi belum tentu fit dengan semua orang? Belum tentu karena kayak aku tuh nggak cocok nih niacinamide, tapi aku bisa pakai vitamin C, aku bisa pakai arbutin gitu. Oke. Itu pencerah pun macam-macam kan. Itu menjadi alasan kenapa produk dari Something ini beragam ya, banyak disesuaikan dengan kebutuhan dari kulitnya. Betul. Oke, baik. Mungkin ke dokter detektif nih, saya nggak sabar sebenarnya dari tadi pengen tahu apa sih dok drama-dramanya atau temuan Doktif ini apa saja soal overclaim mungkin atau ada temuan-temuan yang membahayakan mungkin di dunia perskincarean ini. Oke, terima kasih sebelumnya ya atas waktunya dan juga terima kasih buat yang hadir di sini. Saya ucapkan apresiasi yang luar biasa. Jadi sebenarnya asal muasalnya salah satu brand es ini kan juga salah satu target saya sebenarnya, target Doktif ini. Nah itu gimana hasilnya tuh? Jadi saya lihat sebenarnya sosok Iren ini adalah sosok yang juga menginspirasi saya loh. Ya, jadi beliau ini membuat brand ini mungkin 4 atau 5 tahun ya, saya lupa tadi. Tetapi beliau bercerita bahwa di awal-awal beliau melaunching sebuah produk, itu untuk menjual 3 botol aja itu butuh waktu 3 bulan. Betul ya? Seperti itu ya? Ya. Tetapi di tahun ini saya melihat itu perkembangan brand ini luar biasa. Jadi beliau itu bisa iklannya yang saya lihat di jalan raya salah satu ibu kota itu gede banget gitu kan, segede gaban, orang pasti lihat gitu kan. Ini brand, oh kok bisa ya gitu. Ini jadi saya berpikir seperti apa sih kualitas brand es dan kualitas brand-brand yang lain yang booming di e-commerce itu. Dan salah satu yang agak membuat saya mikir itu ini ownernya tidak pernah terlihat melakukan flexing. Jadi tidak muncul nih sosoknya ini. Bahkan kita nggak tahu sebetulnya ya. Nah iya betul, jadi saya baru ketemu dengan ownernya ini baru sekarang. Jadi tolong ya jangan fitnah ya teman-teman di sini netizen ya. Jangan menggiring opini bahwa Doktif ini disuruh oleh brand-brand tertentu. Tidak ya sayangnya kita baru ketemu ya. Benar. Betul. Jadi setelah saya lihat sosok seorang Iren dengan sosok orang-orang lain yang melakukan flexing ini dibandingkan dengan produknya. Dan ternyata hasil lab yang saya uji dengan brand es, dan saya orangnya usil ini Mbak. Jadi saya nggak melalui e-commerce aja ya. Jadi saya juga belanjanya melalui toko-toko offline. Jadi saya cari ini sebenarnya. Biar asli begitu ya? Biar asli dan saya cari terus kesalahannya ini brand es gitu sebenarnya. Ya, tapi hasilnya bagaimana? Tidak pernah ditemukan. Belum ditemukan. Ya saya harap tidak pernah. Saya harap tidak pernah. Tidak pernah karena memang hasilnya sesuai dengan apa yang diklaim. Oke, baik, terima kasih Pak Irwan. Tapi sebenarnya banyak juga yang belum paham overclaim ini apa sih gitu. Dan kenapa sih Pak masih beredar di pasaran? Padahal kan sebetulnya itu bisa dikatakan penipuan kan ya Pak ya? Ya, makasih. Tadi yang ditanyakan, saya yakin itu pertanyaan kita semua. Yang hadir di sini dan juga pemirsa TV One pasti mempertanyakan itu. Perlu kami sampaikan seperti ini. Kita harus tahu dulu apa itu overclaim. Kalau kita melihat dari definisi bahasanya tentu adalah klaim yang berlebihan. Ya, klaim yang berlebihan, ya kalau untuk kosmetik tentu yang berkaitan dengan manfaatnya. Manfaat yang berlebihan dari produk tersebut. Nah kalau kita lihat berkaitan dengan kosmetik, klaim yang berlebihan ini bisa disebabkan oleh 2 hal. Satu karena informasinya, yang kedua karena komposisinya. Kalau berkaitan dengan informasinya seperti ini, dia itu bukan klaim kosmetik, tapi dinyatakan itu kosmetik. Ya, contohnya
produk ini dapat menyembuhkan jerawat. Nah, itu sudah overklaim. Kenapa? Menyembuhkan itu bukan klaim kosmetik, tapi klaim obat. Ya, jadi kalau dia obat ya obat, kosmetik ya obat, ya kosmetik. Jadi klaimnya harus klaim kosmetik. Atau yang bisa juga karena kesalahan informasi, bisa dia menyebutkan seperti ini. Produk ini bisa mencerahkan dalam waktu 2 hari misalnya. Nah, itu harus ada pembuktiannya. Mungkin saja. Mungkin memang untuk mencerahkan itu memang klaim kosmetik. Tapi kalau dia nyebutin 2 hari, mana buktinya? Ya, nah ini yang perlu kita mintakan. Yang kedua, kenapa ini disampaikan overklaim? Karena komposisinya. Ini yang banyak di review sama Doktif. Ya, bisa komposisinya itu tidak mengandung bahan yang tadi disampaikan bermanfaat tadi, atau tidak sesuai komposisinya, ya berapa persentasenya. Ternyata tidak sampai dengan 1% kandungannya itu, begitu ya, benar, Pak Irwan ya. Nah, itu penyebab kita menyebabkan overclaim. Nah, kenapa ini terjadi? Ada 2 hal. Satu, karena masyarakat menginginkan produk yang instan. Yang kedua, karena pelaku usaha mengambil kesempatan dari hal yang diinginkan oleh masyarakat. Entah itu dari promosi, banting harga gitu ya. Mungkin Doktif, tapi saya mau tanya juga nih, Doktif, kok berani banget sih untuk membongkar ini semua? Apa sih motifnya? Masyarakat harus tahu kebenaran yang sebenar-benarnya, fakta yang sebenarnya terjadi. Karena betapa banyak media periklanan ya, terutama iklan yang besar-besaran, tidak disertai dengan kualitas produknya. Jadi berbeda, itulah. Jadi saya lihat kan kebanyakan dari salah satu platform, terutama platform yang terbesar juga di Indonesia, saya nggak bisa menyebutkan mungkin di sini ya. Ya nanti bisa sampaikan di belakang ya. Iya betul. Itu kita bisa melihat berapa omset yang paling tertinggi dari 10 besar kita bisa tahu. Nah mungkin masyarakat juga agak bertanya-tanya kenapa kok hanya brand-brand itu aja yang Doktif serang. Sebenarnya bukan brand-brand itu aja yang Doktif targetin ya, bukan serang, targetin. Sebenarnya banyak, cuman belum masuk jadwal untuk diupload saja. Sebenarnya banyak banget. Banyak sekali justru iya, banyak banget. Yang overclaim. Yang overclaim dan mengandung bahan berbahaya. Ini juga yang mungkin perlu ditekankan ke masyarakat bahwa penggunaan obat-obat keras dan bahan berbahaya itu sebenarnya jauh lebih membahayakan dibanding dengan overclaim. Termasuk kehadiran Doktif ini juga kayaknya membahayakan ya. Cukup bikin ketar-ketir nggak ini Mbak Seli? Jadi sebenarnya kalau kita di something sendiri, kita berformulasinya kita jujur, untuk persentasenya juga kita klaim sesuai dengan apa yang ada di dalam produknya, dan juga untuk klaim-klaimnya juga sesuai dengan tujuannya, seperti itu sih. Oke, baik. Nah banyak juga nih sebenarnya Doktif, publik juga masih mempertanyakan, ini Doktif ngeceknya di lab mana, ini labnya terpercaya nggak, itu real produk nggak? Tapi nanti dijawab ya Doktif, usai jeda berikut kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.